rogo de fifu. Ia rogo de demi bagian ni fam itu andre kalau lagi. Sabro da boleh bagian ni fifu bahasa Kristo Yesus. Wahau bawa de dema lualangi bazimani ineten mapola farafaluha uruduraga banu mama andre ni amuni babe amai baba nuno baba mulahe mitema baba jisa bata Thomas sidaga mafodongo nesidu setare normal lima ai he de masuk aya omas sida agama erenu sida normal lima mesowe hite de draag babe ke baba ahono de ya aga banu ama irigitola te fae baba matema de normal lima sima fa baba de suaya ba ino lima ke beba bele fa tua Regetola odi lagi ino ni Andre baba mai haga ni situ baba tolo manuang sino mangorasi yau ke baca mani inat. Badi melo walangi no mangada ta aga ya. Ira ama ina nyo masih badi Yesus Kristo taro mani lo walangi sebali berugo bazimal ke Andre tehalo moro bazura Zinuna fazal fabulu arwa ayat kisara irugi ene terambil dari kitab Mazmur pasal 42 ayat 1 sampai 6. Saya akan membaca dalam bahasa Indonesia. Sekali lagi terambil dari kitab Mazmur pasal 42 ayat 1 sampai 6. Demikian firman Tuhan. Untuk pemimpin biduan nyanyian pengajaran Bani Korah. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Air mataku menjadi makananku siang dan malam. Karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, di mana Allahmu? Inilah yang hendak ku ingat, sementara jiwaku gundah gulana. Bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka melangkah ke rumah Allah dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur dalam keramaian orang yang mengadakan perayaan. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Sejak demikian pembacaan firman Tuhan. Saya sapa kita semua. Salam. 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 Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ketika kita dalam pergumulan maupun masalah besar, tentu kita merindukan supaya ada jalan keluar, ada solusi yang tepat di dalam pergumulan kita. Tetapi kenyataannya Bapak Ibu, jangankan ada solusi, jangankan ada jalan keluar, justru pergumulan-pergumulan, masalah-masalah yang lainnya semakin berdatangan, semakin menghimpit kehidupan kita. Ibarat sudah jatuh, tertimpa tangga pula. Bahkan semakin pahit rasanya Bapak Ibu ketika sepertinya tidak ada yang memperhatikan kita. Tidak ada yang mau mendengar keluh kesah kita. Bahkan rasa-rasanya Allah begitu jauh. Allah membisu saja. Dia tidak mau mendengar cerita hati kita. Dia tidak mau membukakan solusi bagi setiap pergumulan kita. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, apa yang kita rasakan ini juga dialami sang pemazmur di kitab Mazmur pasal 42 ayat 1 sampai 6. Rupanya pergumulan dan masalah besar juga dialami oleh pemazmur dan juga orang Israel pada umumnya, yaitu mereka berada di dalam pembuangan di Babel. Tentu kita tahu di Babel mereka disiksa. Mereka diberlakukan secara tidak manusiawi, mereka dicemooh, dan lain sebagainya. Sehingga penderitaan ini rasanya seperti lengkap sekali, kompleks. Pemazmur ini ingin keluar dari kondisi tersebut.
rindu ingin melihat Allah. Makanya Mazmur pasal 42 ini dikenal dengan istilah Mazmur ratapan. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kerinduan pemazmur ini digambarkan seperti rusa yang merindukan aliran sungai, atau seperti rusa yang merindukan sungai yang berair di ayat ketiga. Bapak Ibu, rusa sangat membutuhkan air untuk diminum dan juga menyenangi air itu sebagai tempat kubangan untuk membersihkan lumpur dan bau di dalam tubuh sang rusa itu. Kenapa dia harus membersihkan tubuhnya? Supaya binatang-binatang buas sulit mendeteksi keberadaan rusa, dan rusa pun selamat jauh dari cengkraman binatang buas. Hal ini juga digambarkan oleh sang pemazmur seperti rusa. Bapak Ibu, seperti rusa yang artinya mazmur merindukan dan membutuhkan jalan keluar serta solusi yang tepat, yakni sekali lagi dengan melihat Allah di ayat 3. Pemazmur ini rindu datang mau melihat Allah. Ini kerinduannya. Bahkan kerinduannya itu dia gambarkan seperti air, seperti rusa yang merindukan air. Sekali lagi penggambaran seperti rusa menandakan kesubuhan betapa sang pemazmur haus dan sangat membutuhkan kehadiran Allah yang hidup itu. Kerinduan yang mendalam juga dialami oleh pemazmur ketika orang-orang bertanya kepadanya, "Di mana Allahmu?" Hatinya, rindunya semakin dalam ingin bertemu dengan Allah ketika orang-orang mengatakan kepada si pemazmur ini, "Di mana Allahmu?" Dan pertanyaan ini adalah suatu cemooh bagi dia. Dan tentu ini menjadi sakit hati. Dia menjadi sakit hati. Ini sangat menyakitkan hatinya. Sehingga ia berkata, "Air mataku menjadi makananku siang dan malam." Betapa dia sakit hati, betapa dia sedih. Dia mengatakan, "Air mataku menjadi makananku setiap hari, setiap siang dan malam." Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kita bisa melihat betapa besar pergumulan sang pemazmur ini. Dia disiksa, dia dicemooh dan segala macam. Tetapi betapa beratnya masalah pergumulan yang dialami pemazmur ini, ternyata itu tidak menjadi penghalang bagi pemazmur untuk datang kepada Allah. Sekali lagi, masalah berat pergumulan yang besar itu tidak menjadi penghalang, penghambat bagi pemazmur untuk datang kepada Allah yang hidup itu. Itu tidak menjadi penghalang bagi dia untuk merindukan atau datang kepada Allah di ayat 3. Tidak menjadi penghalang untuk beribadah kepada Tuhan di ayat kelima, Bapak Ibu. Dan pemazmur tetap berharap kepada Tuhan di ayat. Dia tetap berindu kepada Tuhan, dia tetap berindu beribadah kepada Tuhan, dan dia terus berharap kepada Tuhan. Sekalipun ternyata begitu banyak sekali pergumulan yang dia alami. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pergumulan yang kompleks ini, yang sangat lengkap ini, justru sangat mendorong dan menggugah jiwa sang pemazmur untuk merindukan Allah. Penderitaan karena siksaan, hambatan karena kerumunan orang banyak, dan cemooh hingga membuat jiwanya tertekan, hampa atau kosong. Itulah yang membuat pemazmur haus akan Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu, hendaklah kita meneladani sikap pemazmur ini. Mari kita meneladani, belajar dari keputusan yang diambil pemazmur ini dalam menghadapi masalah dan pergumulannya. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya yakin bahwa setiap kita memiliki pergumulan yang beragam. Mungkin kita bergumul karena hubungan keluarga, hubungan suami istri kurang harmonis. Anak-anak kita mungkin terjerumus ke dalam pergaulan bebas, kita di PHK dari pekerjaan, bisnis kita juga kurang lancar. Dan tentu pergumulan yang besar seluruh dunia saat ini adalah pandemi COVID-19 yang sangat menakutkan itu. Di berbagai pergumulan kita ini, masalah-masalah kita ini, tentu sekali lagi kita merindukan supaya ada jalan keluar, supaya semuanya itu terselesaikan. Secara khusus COVID-19 ini, kita merindukan supaya COVID-19 ini berhenti segera mungkin. Sedikit berkurang yang terinfeksi,
bahkan yang sudah terinfeksi positif sekalipun, supaya cepat sembuh. Dan kita sangat merindukan supaya secepat mungkin ditemukan vaksin atau obat COVID-19 ini. Ini semua menjadi kerinduan-kerinduan kita. Bapak Ibu, ini tidak salah, justru kita harus nyatakan kerinduan-kerinduan kita ini. Mari kita menyatakannya di dalam doa dengan penuh permohonan dan ucapan syukur. Sebab sesungguhnya Bapak Ibu, tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pandangannya tidak kurang tajam untuk mendengar pergumulan kita. Sekali lagi, tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pandangannya tidak kurang tajam untuk mendengar pergumulan kita. Kita bandingkan di Yesaya pasal 59 ayat 1. Yang kedua, Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, hendaklah setiap pergumulan kita, masalah-masalah yang mungkin amat besar sekali, itu jangan menjadi penghambat bagi kita untuk datang, memuji, melayani, bahkan bersekutu kepada Tuhan. Sekali lagi, pergumulan, masalah besar sekalipun, biarlah itu tidak menjadi penghalang bagi kita untuk datang, melayani, menyembah Tuhan, memuji Tuhan, dan bersekutu kepada-Nya. Mungkin saat ini juga ada orang yang mempertanyakan kuasa Tuhan. Mengapa Tuhan seperti membisu dan tidak menghentikan virus ini? Ada pula yang mempertanyakan iman kekristenan kita ketika kita memilih beribadah di rumah saja. Tetapi Bapak Ibu, baik di rumah dan dimanapun kita berada, hendaklah kita tidak mengurungkan niat untuk beribadah kepada-Nya. Seperti halnya kehidupan jemaat mula-mula. Bagaimana kehidupan jemaat mula-mula, Bapak Ibu? Mereka berkumpul dan memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Itu ciri-ciri kehidupan jemaat mula-mula. Mereka berkumpul, makan bersama, memecahkan roti dengan gembira, Bapak Ibu, dan dengan tulus hati. Kita boleh membacanya itu di Kisah Para Rasul pasal 24, pasal 2 ayat 46 ayat bagian B. Yang terakhir, Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita mesti terus berharap kepada Allah. Di tengah-tengah pergumulan ini kita terus berharap kepada Allah. Dalam berharap dibutuhkan komitmen dan konsistensi, serta iman yang kuat sembari menanti janji-janji Allah. Sebenarnya Bapak Ibu, Allah kita adalah penolong yang mampu melepaskan dari penderitaan saat ini. Maka mari datang kepada batu penjuru itu, batu penjuru yang hidup dan yang telah dipilih Allah. Sebab batu penjuru itu adalah Dia yang telah bangkit dan menang atas kuasa dosa, dan yang telah menyelamatkan umat manusia. Sekali lagi, mari kita terus berharap kepada Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya menghimbau, mari terus datang kepada Yesus, berharap kepada-Nya. Jangan biarkan diri kita berlarut-larut dalam kesedihan. Sebab Yesus berkata, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa yang minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai pada hidup yang kekal. Maka tetaplah percaya kepada Dia. Maka tetaplah percaya kepada Allah dan berharap kepada-Nya sebagai penolong kita. Meskipun saat ini Allah tampak tidak hadir, Allah tampak membisu di tengah-tengah pergumulan hidup kita yang berat. Namun Bapak Ibu, akan tiba waktunya kesedihan dan ratapan kita ini akan diubahkan menjadi sukacita yang besar. Sekali lagi, bahwa akan ada waktunya semua pergumulan, semua kesedihan, semua ratapan kita, semua rintihan hati kita, pada waktunya Allah akan ubahkan itu menjadi sukacita yang amat besar. Mari kita terus berharap pada Tuhan. Mari kita terus percaya kepada Tuhan, bahwasanya Allah akan terus memelihara, Allah akan menolong kita dari setiap pergumulan kita.
Mari kita terus merindukan kehadiran Allah di dalam kehidupan kita. Amin. Demikian firman Tuhan, ayat hafalan. Sinan badede ti hal muru bazura zinuna Mazmur pasal 42 ayat 2. Saya akan baca dalam bahasa daerah Nias. Bazura zinuna fa hulu arwa ayat 2 imane taromali lo balangi. Simane fa owakhidede breh baba madu idan solwaha. Simane wa owakhidede bukhau ya ugelo balangi. Simane fa owakhidede breh baba madu idan solwaha. Simane wa owakhidede bukhau ya ugelo balangi. Kalau bahasa Indonesianya, seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau, ya Allah. Demikian firman Tuhan, kita berdoa. Mengantri kita. Mari saya sambil kalau balangi nanti sekisah nomor lagi kamu banomo guna ia baba wera nusi taro malema. Baba zimane inoto soaya no farmoga kemana si dedeu. Hewisa genonima sin bazura zinuna Andre ya de bawa wahi de dunia bawa falukata ke lowalangi Andre he soya lowalangi mah ya ita aga ira banua ma Andre aku talua ba abu tete bang aku talua panandrai ke sino tahu faure balole balema matane be soya haya uk masawo fe fu khau noro de dema ya boto ba de ma waya ku balu situ sangila mamukai sanu turulala banga balu kapula de ma taro malima are soya tanaga ba de ma na tenga hasa monodo mo ta baya sabel draga baba malua baba murifaga sa gete ko lima kabulita na ba de mo soya no mga aga iya tu manuno ita no ma fodo dongolio